Jadi ketika ada lafaz umum, apakah mengakomodir, memasukkan yang nadir, apa khusus yang wajar, yang biasa? Apakah memasukkan yang ghairu maksud, apa khusus yang dimaksud? Ini dalam pandangan usul fikih berbeda pendapat, yang sehingga di dalam furu'iyahnya juga akan berbeda pendapat. Di dalam furu'iyahnya diantara ini gini kumang dawuh Allah, fa idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Lek karep salat kon basuh wajah lan tangan loro sampai dengan siku. Siku itu siku toh. Kalau kaki sampai dengan mata kaki. Kalau mata kakinya wajar, sikunya wajar umum rata-rata, wis mesti sepakat, wis kena khilaf. Ketika sukunya mata kakinya tidak wajar, mata kakinya dihampir dengkul, hampir dari dengkul, atau sikunya ini, sikutnya sampai sampai batas bau, atau sikunya ini hanya sebatas lebih dekat pada pagelangan. Kita ini pagelangan toh. Nah ini bagaimana? Ketika kita mengikuti nadir itu masuk, berarti umumil lafzi, zahirul lafzi, umumil lafzi. Niku nggih ya sesuai yang ada, walaupun ditempati, sekalipun toh sikunya itu agak atas, ya mengikuti pada siku yang ada. Ketika sikunya itu mendekati pada pagelangan, ya mengikuti pada siku yang ada pagelangan. Demikian pula di dalam waktu maghrib. Waktu maghrib itu yang penting terbenamnya matahari sampai dengan tenggelamnya mega. Ketika di situ ada mega terbenam, walaupun terbenamnya itu jaraknya lama sekali dibandingkan dengan yang lain. Daerah terdekat antara terbenamnya matahari dengan terbenamnya mega itu misalnya 1 jam atau 2 jam. Di sini sampai 7 jam, terus sampai 6 jam. Sehingga terbenamnya mega itu sudah hampir keluar fajar. Ini kan kita mengikuti al-ab yadkhulun nakirah. Yadkhulu tahtal am an-nadir. Nadir itu masuk, yasmulun nadir. Makanya yang mengikuti yang ada. Ini gak bisa dijametkan. Ini dalam masalah lain-lainnya juga demikian. Kalau di dalam contoh di usul fikih seperti lasat qila fil khuf, tidak boleh balapan kecuali yang punya khuf, teracat kayak jaran itu. Lah yang masuk yang memiliki seperti jaran niku adalah di antara ini gajah, niku podo karo jaran khuf. Cuma nggak pernah terjadi ada balapan pokok jaran gajah, kan belum pernah ada balapan gajah. Legalitas untuk balapan khuf yang dimana waktu dulu biasanya waktu dulu di dalam di dalam yang terjadi untuk balapan itu hanya kuda. Apakah boleh balapan gajah karena masuk di dalam hadis? Ini khilaf. Menurut singarani nadir ini akan masuk, berarti ya boleh. Karena zahirul hadis. Ini jenenge
biasanya kaul zahir. Kalau di dalam fikih disebut wadzohir ya juzu. Nah, terus seperti halnya dalam masalah wudhu juga gitu. Ketika ada sikut nikut tumbuh, wa inna bata fi ghairi mahalli wadzohir yo fabi hadihi dengan had yang ada. Demikian pula mega yo fabi wadzohir fi hadihi karena ghairul hadis. Wayah tamilu berarti wa muqabil zahir. Wasani wajah yang kedua enggak. Karena ketika lafaz itu disampaikan ini maksudnya adalah yang wajar. Berarti ketika ada orang punya sikut enggak wajar, yo dikira-kirakan sing wajar di endi. Lah, apalagi tidak punya sikut, ya dikira-kirakan, tidak punya sikut sudah jelas dikira-kirakan. Tapi nanti caranya ngira-ngirakan ora terus dipadakno kono nggak bisa karena memang malamnya nggak bodoh, grupnya matahari juga nggak sama. Demikian pula mega ini ketika tidak ada mega kita kira-kirakan. Kalau tidak ada mega, kalau ada mega yang tidak pas, ini ada khilaf. Menurut yang kedua, muqabil zahir. Ya kita kira-kirakan. Mergo dengan dawuh niku ya sing dimaksudno sing cedhak niku maksude ya sing wajar, sing adat, sing gak adat gak terakomodir. Ya niki padha karo siapa saja yang lewat sini kamu harus metai identitas. Utawa siapa yang saja yang lewat ini kamu ketak kepalanya. Lah kok sing ngongkon niku wae liwat. Yuk ketak pisan wong sapa saja kowe. Menurut fikih yang gairul maksud. Tapi ketika gairul maksud itu tidak masuk, ya ora oleh. Dia saya tidak maksudkan saya ya wong-wong iku ngeten. Iki khilaf ngoten. Mulane teng mriki diaturaken menurut yang zahir. Kama wa mutadul kalam. Mutadul kalam itu adalah mengikuti tuntutan kalam sing enek zahir. Nah teng mriki diaturaken fa ilam yaqib al asafat likosri layali alina khiyatihi krono cendeke malam pira-pira maleme alina khiyah nakhiyati balat kabak di biladil masyriqi kaya dene sebagiane pira-pira daerah wetan uktubiro moko den wilang-wilang Ba'dal hurubin dalam sausi surup apa zaman ya bukan surup yang dalam zaman apa safaku akrabil biladi megane luwih cedhek-cedheke negara ilahim maring ahlul nahiyah. Lek gak enek wis jelas niki. Gak enek khilaf, lek gak enek perlu kita anggap zaman yang biasanya surup di negara yang terdekat. Di negara yang terdekat dengan prosentase malamnya yang saya sampaikan tadi ketika terbenamnya itu jangka panjangnya enggak sama dengan kewajaran. Nah itu ada dua pendapat. Nah inilah isim pertama mang ikhilafil ladina yakhibu syafaq waktu isya lahum huyubatuhu indahum wa in ta'akhrat an huyubatihi inda ghairihim kama wa mutadul kalam sinun al-baca aku wa ala hadha bayam bagi ayut tapar syafaqu akrabul berat ilaihim khaufan min fawatil isya nih kama wa kalam aku wa ala hadha yang delok sampai iki aladina yakhibu syafaqun
moko fayam bagi ayu tabar apa syafaku akrabil bilad ilaihim, kita tetap memandang yang lain karena khaufan fawatil isya. Nah wis ono dua pendapat, ini kok mandang yang kanan. Caranya mandang yang kanan bagaimana? Apa ada kuno surup ini merok surup? Enggak. Iktibarnya dengan ukuran malamnya. Misalnya di daerah yang terdekat yang ada syafaq itu antara itu malamnya berapa jam? Karena malam itu nggak sama antara daerah satu dengan daerah yang lain. Musim saja nggak sama, musimnya nggak sama juga nggak sama. Ketika di daerah yang malamnya 12 jam, nah, misalnya, berarti maghrib, ya mungkin ya enak nih, maghrib jam 6, metune srengenge jam 6 atau metune fajar jam 6. Kalau metune srengenge jam 6 ngoten mawon, niku berarti malamnya 12 jam. Itu kalau kita mengatakan salat subuh itu termasuk sholatul lail. Nah, meganya antara surupnya matahari dan terbenamnya matahari dengan tenggelamnya mega berapa jam? Misalnya 2 jam. Setelah terbenamnya matahari, kemudian terbenamnya mega itu 2 jam. Lek ngono 2/12. 2/12 sama dengan 1/6. Berarti maghribnya 1/6-nya malam. Setelahnya itu isya. Nah di daerah yang tidak ada mega atau ada tapi nggak wajar menurut pendapat yang memerintahkan untuk menyamakan, niku nggih dibagi 6. Semisal di sini yang daerah yang tidak ada meganya itu malamnya cuma 6 jam, berarti waktu maghrib hanya 1 jam. Paham? Loh ini bukan berarti kalau di sana surup, di sini berarti harus surup, tidak bisa. Karena matlahnya tidak sama. Bahkan mungkin di sini surup, di sana belum maghrib. Segini sudah terbenam matahari, di sana belum maghrib. Tapi di sana ada merah. Makanya cara menyamakan itu bukan melihat di sana sekarang sudah terbenam atau tidak, tapi disesuaikan dengan prosentase waktu maghrib dengan mega itu dibandingkan malam berapa persen. Di waktu maghribnya itu berapa persennya malam, bener? Pun sakit nih. Nah, wis itu untuk yang tidak punya mega. Mulane dia ini diharuskan tampil lau akimat wakil isya kantor rajul lama gorobati samsu wajah pakodau alal aujah. Menurut kalau aujah yang di sana itu harus mengikuti yang ada apabila tidak ada waktu isya sama sekali. Ya, tidak ada waktu isya sama sekali. Setelahnya terbenamnya matahari langsung langsung keluar fajar. Nah ini matahari terbenam langsung keluar fajar. Yang nggak punya malam sama sekali ini. Sebaliknya daerah kutub yang tidak ada siang sama sekali. Jadi di sana itu begitu matahari keluar langsung terbenam lagi. Jadi malam terus. Nah ini bagaimana? Kalau kasus seperti ini isyaknya wajib dikodoni. Tapi tetap berbeda pendapat antara ini mutaakhirin, yaitu yang tadi di dalam usul fikihnya, apakah disamakan dengan negara lain apa sesuai dengan apa itu kenyataannya berarti gak punya isya, berarti lek ngono qadha. Melihat dari hadis ketika keluarnya Dajjal
Satu hari pertama itu seperti 1 tahun. Apa 1 tahun. Hari kedua seperti 1 bulan. Hari ketiga normal. Lalu bagaimana Rasul ketika dalam waktu niku sholat kongkon ngira-ngira no, berarti per jam sesuai dengan jam yang biasanya terjadi. Niku ndelok ngono berarti pengen ngira-ngira no kabeh. Lek ngono Nabi roh tidak masuk. Ngoten. Wis. Ini memang khilafiyah di antara mutakhirin. Tapi para ulama mutakhir ila bi qadri ma bainal isyaini. Ora surut kejaba cukup dengan lakoni salat maghrib isya. Fa atlaqa Syekh Hamid anna yutabaru haluhum maqruba baladan ilaihim kongkon madakno nang daerah liya. Dan itu dikembangkan oleh Syekh Zarkasi Ibnu Imad. Jadi dalam poso kon ngira-ngira no maleme dengan negara yang terdekat. Maksudnya kayak gini, negara yang tidak ada siang sama sekali di daerah kutub, nek ngono mengko posone kongkon ngira-ngirakno. Kon ngira-ngirakno bagaimana? Ya dikembang nih persentase siang dengan malam berapa perbandingannya. Ora lek kono siang gini siang, kono malam enggak bisa niku sami. Nah, tapi perbandingan malam dengan siang itu berapa persen? Kalau 50-50 malamnya 12, siangnya 12 berarti 50%. Di kono ya dikongkon ngitung 20% ngoten posone. Tapi mulai ini nggak podo, mulai ini ya mulai keluarnya matahari poso, terus mengko bukone setelahnya ada 50% berarti 12 jam. Sangat paham. Nah, wes, itu permasalahan yang tidak pernah kunjung hilang sampai kapanpun di dalam perdebatan. Karena setiap hukum yang tidak ada di dalam nas hadis akan terjadi perbedaan yang sangat tajam. Makanya kalau ada orang biasanya mengatakan gak enak hadis, nah, ini orang yang tidak ngerti fikih. Wong sing ngerti fikih gak akan tanya semacam niku. Mergone fikih itu bukan dari hadis tapi ramuan udah dengan tafsili, dengan terperinci. Masa setelahnya kita mengetahui hukum tafsili terus kongkon balik nang hukum ijmali maneh. Nangge Qur'ane nangge hadis itu sama halnya dengan setelah pinter kongkon balik goblok maneh ya. Ngoten lho. Wis. Sampeyan cekap Bapak paham tadi waktu maghrib. Sekarang pembagiannya waktu maghrib.